kita sudah berada di SMA Negeri 1 Grabak. Mari kita akan mewawancarai beberapa warga di SMA Negeri 1 Grabak. Mari. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Wakakurikulum SMA Negeri 1 Grabak bersama Bapak Ahmad Nuruddin Fauzi. Baik, Bapak Fauzi. Mengingat era modernisasi sekarang ini banyak sekali perubahan-perubahan. Tidak luput juga seperti pendidikan itu mengalami perubahan. Nah, menurut Bapak Fauzi, kurikulum merdeka itu apa? Ya, kurikulum merdeka itu kurikulum itu apa toh? Kurikulum itu dari kata kurir. Kurir itu artinya kalau orang lari itu ada target, tujuan gitu. Nah, kurikulum itu seperangkat aturan-aturan ya untuk tujuan kurikulum untuk tujuan pendidikan. Nah, kurikulum merdeka ini perubahannya bahwa salah satu tujuannya adalah agar bagaimana anak-anak itu berkembang sesuai dengan harapan. Anak itu berkembang maksimal, terus anak itu bisa menjawab tantangan zaman. Itu salah satu tujuan kurikulum itu. Jadi dia berkembang sesuai dengan usianya dan ya nantinya kan anak-anak itu akan jadi pemimpin-pemimpin kita. Makanya dia harus berkembang dulu, dilatih lewat kurikulum itu. Baik. Terus kapan diberlakukannya kurikulum merdeka itu, Pak? Jadi kurikulum merdeka itu muncul karena salah satunya karena dulu masa pandemi. Nah, terus pandemi itu sekitar 2019-2020. Kurikulum itu tahun 2020 perencanaan, tapi pelaksanaan tahun 2021. Kalau di SMA Grabak itu tahun kedua, tahun 2022 harus waktu itu. Oke, baik. Lalu siapa saja yang menjadi otak kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Grabak? Apa hanya Wakakurikulum saja atau ada koordinator yang lain? Ya, jadi ini kurikulum itu di kurikulum merdeka itu kan banyak ya. Tapi dalam membuat kurikulum itu yang pertama mesti kepala sekolah, kemudian waka, stakeholder ya, waka, guru, KTU, ada lagi mungkin komite ya, tokoh masyarakat. Di komite itu tokoh masyarakat dan itu masukan dari orang tua. Itu nanti akan diberi masukan kaitannya dengan penerapan kurikulum itu. Di kita di Grabak itu kan ada tim. Di SMA Grabak itu ada tim penjamin mutu pendidikan. Nah, itu termasuk yang nanti yang menggarap dalam pembuatan kurikulum merdeka di SMA 1 Grabak. Ada timnya khusus yang ditunjuk oleh sekolah. Meskipun itu masukan dari stakeholder, mungkin dari komite atau dan yang lainnya. Oke. Terus bagaimana penyesuaiannya? Kan ini dari kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka itu kayak bagaimana dari pembimbing, terus pelajarnya itu bagaimana? Ya, kita pertama mengikuti kita itu dengan perubahan itu regulasi itu harus selalu siap. Jadi ya kita apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita ikuti dengan penyiapan misalnya pembentukan tim. Kemudian kita studi tiru ya, studi banding. Kita yang sudah melaksanakan mana? Itu tahun 2020 itu hanya beberapa sekolah. Misalnya SMA 6 Surakarta, ada SMA Purworejo itu nanti kita studi banding ke sana-sana. Tanya-tanya, terus kita mulai membentuk kurikulum. Membentuk kurikulum itu kan seperangkat sebenarnya. Yang kemudian akan diterapkan di SMA 1 Grabak. Itu langkahnya begitu. Ya, tadi kan struktur ya, Pak. Jadi struktur yang melandasi dari kurikulum merdeka itu apa ya, Pak? Strukturnya jadi apa toh? Struktur itu apa? Kayak yang melandasi kurikulum merdeka itu. Jadi begini, kurikulum itu muncul di kita sudah sebuah rahasia umum. Setiap ganti pemerintah ganti kebijakan. Makanya kurikulum itu muncul itu bisa secara politis ya. Tapi yang melandasi muncul kurikulum adalah karena masa pandemi. Masa pandemi itu anak-anak banyak yang pendidikan di rumah toh. Iya. Ada loss education, ada kehilangan. Nah, kemudian untuk mengembalikan yaitu dengan cara penerapan kurikulum merdeka itu. Kemudian yang anak lebih berkembang. Yang kedua untuk melewati tantangan jangan seperti tantangan 4.0. Tahu ChatGPT? ChatGPT 4.0 ChatGPT itu kecerdasan buatan. Kemudian dengan konten digital. Anak itu kan harus mulai seperti itu. Nah, itu salah satunya itu. Baik. Menurut Pak Fauzi, tujuan utama daripada kurikulum merdeka itu apa? Ya, intinya kurikulum kan untuk berpusat pada anak. Anak itu berkembang sesuai harapan, bisa siap untuk menghadapi tantangan zaman. Setelah menjawab semua ini, harapan Bapak untuk kurikulum di SMA Negeri 1 Grabak ini apa? Ya, lebih meningkat. Kita apa yang menjadi amanah kunjungan kita laksanakan sesuai dengan apa adanya, dan nanti kita butuh dukungan dari semua pihak
agar semua itu bisa. Jadi kalau kurikulum sebagus apapun kurikulum, kalau tidak ada dukung dari anaknya tidak aktif, gurunya tidak aktif, lingkungan tidak aktif juga tidak. Makanya harapan saya hanya satu, kurikulum itu yang sudah misalnya juga baik ini kita anggap baik ini, ya kita jalankan. Dan kami butuh dukungan dari lingkungan agar kurikulum berjalan dengan baik. Harapan saya itu saja. Jadi dukungan dari semua pihak. Baik, terima kasih Bapak Fauzi telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga jawaban-jawaban Bapak Fauzi ini bermanfaat bagi saya, teman-teman saya, dan juga yang menontonnya. Terima kasih ya Pak Fauzi. Iya, sama-sama. Baik, sekarang kita sedang bersama salah satu murid dari SMA Negeri 1 Grabak. Dengan siapa? Fakih, kelas 10-6. Oke, baik. Mas Fakih, menurut Mas Fakih itu gimana sih kurikulum Merdeka itu? Senang atau membosankan? Kalau menurut aku kurikulum Merdeka itu kurikulum yang menyenangkan karena di sini siswa jadi bisa belajar dengan lebih bebas dan juga sesuai dengan kemampuannya. Oke, terima kasih Mas Fakih. Ya, di sini sudah ada angkatan pertama kurikulum 2013 bersama Kak Zaki, saya siap. dari kelas berapa? Saya dari kelas 12 F7. Oke. Menurut Kakak bagaimana itu kurikulum Merdeka? Apakah seru atau membosankan? Kurikulum Merdeka menurut saya seru ya, karena tidak banyak pelajaran seperti biasa yang seperti di kelas. Oke, terima kasih Kak. Baik, kita sekarang bersama dengan angkatan 2023 dengan siapa? Davarianto, Dari kelas F6. dan Sultan Muhammad Al-Fatih dari F9. juga Bagas Saputra dari F6. baik. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kalian tentang kurikulum Merdeka? Apakah seru atau membosankan? Seru, Karena menyenangkan. Seru juga. karena Kesel. Oke. Seru karena jadi ketua. Baik, terima kasih. Di sini kita sudah bersama dengan angkatan 2022 dari SMA Negeri 1 Grabak bersama Saya Amanda Rahma Suryani, dari kelas. kelas 12 F4. Baik, Kak. Jadi menurut Kakak kurikulum Merdeka itu bagaimana sih? Apakah seru, menyenangkan atau membosankan? Jadi kurikulum Merdeka itu menurutku seru banget karena itu menambah potensi dari siswa-siswi sendiri. Mereka bisa kayak menemukan bakat mereka, menemukan minat mereka. Jadi mereka bisa kayak lebih tampil sama diri mereka sendiri. Namun juga agak sedikit mungkin melelahkan ya karena kita sedikit harus lebih mengeluarkan ekstra tenaga lagi. Oke, terima kasih ya Kak. Baik, di sini kita sudah bersama angkatan dari 2022 dengan Sekar dari kelas. 12 F9. Baik, Mbak Sekar. Jadi saya mau bertanya, menurut Mbak kurikulum Merdeka itu gimana sih? Apakah seru, senang, membosankan atau bagaimana? Sebenarnya dari keseluruhan yang kamu sebutkan itu ada semua. Ada keseruan yang saya rasakan seperti tantangan untuk berwirausaha, untuk menciptakan hal baru dan juga terjun ke itu bekal untuk terjun ke lapangan nanti setelah kita lulus SMA kalau mau sambil kerja ataupun kuliah. Lalu hal yang membosankan sendiri ada ketika kayak ya kalian nanti tahu ada gitu. Lalu ada yang saya sayangkan di sini. Proyek P5 ini agak disayangkan karena meskipun proyek P5 ini yang disayangkan kadang ada cekcok atau apapun yang terjadi dalam keluarga inti suatu kelas atau ya seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak Sekar. Sama-sama.